Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan presentasikan dari buku R.E. Sugit Raja yang berjudul Wajah Yesus di Asia. Dengan satu tema yang saya ambil, Rakyat yang Merana, itu juga dari tulisannya R.E. Sugit Raja. Di mana ini teman-teman boleh lihat ada gambar Yesus, ada yang hitam, rambutnya kayak gini, ada yang rambut pirang, ada yang putih dan sebagainya. Itu mereka menggambarkan Yesus seperti itu. Jadi, meskipun Yesus dilahirkan di bagian wilayah Asia, namun baru setelah 1500 tahun, kemudianlah Asia mengalami secara penuh dampak dari pribadi dan pengajaran Yesus, para misionaris barat, penyampaian kekristenan utama, meninggalkan pemahaman mereka tentang Yesus. Kini orang-orang Asia berusaha untuk mencari tahu wajah Yesus yang asli. Semua pemahaman mereka tentang Yesus dalam konteks mereka yang khas ditampilkan mereka, memperkaya pemahaman barat tentang Yesus melalui sumber-sumber interpretasi yang baru, lambang-lambang budaya, dan melalui pola-pola sebagaimana mereka membentuk pengertiannya dalam waktu dan tempat. Eh, kemudian, eh, Kosuke Koyama berasal dari Jepang. Dia adalah seorang penginjil. Mungkin kita semua tahu, dia menemukan Yesus di pinggiran kehidupan. Yesus berambut pirang. Ini dari teologi barat yang telah menempati pusat punggung teologi dan misi bertahun-tahun telah memberikan penderitaan bagi orang Asia karena ketidakcocokannya. Koyama juga berpendirian keras bahwa Yesus adalah pusatnya dan bergerak menuju pinggiran. Dengan itu ia menyingkapkan pikiran Allah yang prihatin terhadap rakyat pinggiran. Kenapa sehingga Koyama berikan tanggapannya seperti ini? Dia mengatakan bahwa Yesus itu ada di pinggiran. Yesus itu bisa datang kepada orang-orang di pinggiran. Tahun 1970-an ada gerakan orang Kristen di Asia mengenai Yesus tentang pengembalian bentuk baru. Kemudian mengarahkan kembali Yesus kepada tradisi-tradisi keagamaan, tetapi usaha itu terbatas dan membuat mereka putus asa. Mereka juga beranggapan bahwa kehadiran agama tidak ada sangkut paut dengan kehidupan mereka, misalnya kemiskinan, penindasan, tetapi ada beberapa orang yang tidak beranggapan seperti itu. Kebudayaan adalah apa yang rakyat kiparkan, katakan, sedangkan lukiskan dan tulis untuk mengungkapkan kemanusiaan mereka, untuk melepaskan perasaan-perasaan mereka yang tersembunyi di dalam hati mereka yang terdalam, untuk meringankan rasa sakit yang mereka pikul di dalam jiwa-jiwa mereka, dan untuk mencari penderitaan-penderitaan yang dihujankan pada tubuh mereka. Pada sidang raya yang ke-6 Dewan Gereja Asia pada bulan Juni 1977 menggambarkan keadaan Asia seperti berikut. Eh, Kenyataan yang paling menonjol dari kehidupan rakyat Asia adalah penderitaan, di mana rakyat dimeranakan oleh kelaparan, siksaan, perampokan hak-hak, dimeranakan oleh penghisapan ekonomi, diskriminasi, ras, etnis, penindasan seksual, dimeranakan oleh kesepian, keterasingan, dan perpecahan. Ini bukan saja terjadi waktu itu, sampai sekarang pun rakyat Asia masih mengalami yang namanya penderitaan kemiskinan, kelaparan, hak-haknya dirampas, diskriminasi, ketidakadilan, etnis, ras, dan itu yang terus membuat rakyat Asia menjadi miskin karena tidak saling mengerti satu sama yang lain. Rakyat yang merana, tingkat kemiskinan yang tidak manusiawi sekarat karena makna kekenyangan dan bagian lainnya. Karena kelaparan, tragedi sedunia ini sering tercermin di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Misalnya, negara Filipina, terdapat suatu kelompok kecil orang Filipino yang menikmati kekayaan sangat besar dan sebagian kelompok lain telah ada dalam kemiskinan yang mematakan harapan bangsa. Negara Thailand, orang-orang Thai menguras dengan sangat kejam sesama orang Thai dan juga perhisapan antar sesama. Ada juga suatu kelompok miskin yang dijajah oleh kelompok yang berkelimpahan. Jadi, Asia ini berbagai macam kekerasan telah terjadi. Jadi dalam sidang raya yang tadi, mereka memusatkan perhatian kepada rakyat Asia dan semua hal yang terjadi yang membuat mereka cemas. Menurut Dewan Gereja Asia bahwa rakyat dimeranakan ini penderitaan yang mendasar dalam benua Asia. Dan alasan ini juga mengacu kepada penghisapan ekonomi baik daerah setempat atau bangsa. Orang-orang yang kelaparan akibat kemiskinan adalah orang-orang yang disia-siakan. Oleh sebab itu, laporan sidang raya berlanjut bahwa rakyat harus tidak disia-siakan karena rakyat sangat berharga karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jika seseorang lapar, maka gambar Allah itu dimeranakan.
Rakyat Asia di Meranakan ada beberapa orang yang tingkat ekonomi tidak miskin dan juga tidak kaya. Mereka masih memiliki makanan, pakaian, tempat tidur, dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya menderita secara jasmani, tetapi menderita juga secara jiwani. Kerohanian mereka merosot, meskipun kekayaan mereka meningkat, tetapi rohani mereka merosot. Kekayaan memperbudak manusia, diperbudak oleh kekayaan dan diperbudak oleh kemiskinan adalah masalah yang berbeda. Kita semua ingin diperbudak dengan kekayaan, tetapi tidak ingin diperbudak oleh kemiskinan. Perbudakan adalah perbudakan. Gambar Allah menderita karena ada sebab yang berbeda. Rakyat yang miskin harus dilepaskan dari kemiskinan yang menyakitkan. Rakyat yang tidak miskin dan tidak kaya harus dilepaskan dari atau dibebaskan dari kehidupan yang merana. Orang-orang yang juga kaya juga harus dibebaskan dari keadaan diperbudak oleh kekayaan mereka. Rakyat yang merana itu di pinggiran, orang miskin di pinggiran, dan kemudian Yesus bergerak mendatangi mereka, tetapi orang yang tidak miskin itu justru memikirkan bahwa mereka juga ada di pinggiran. Bisa baca dalam Markus 2 ayat 17. Jadi kesimpulannya, memang sampai sekarang rakyat Asia masih mengalami yang namanya kemiskinan, penindasan, dan lain sebagainya akibat faktor ekonomi. Tetapi dari materi yang dibahas ini ternyata rakyat Asia bukan mengalami kemiskinan secara jasmani, tetapi kerohanian mereka juga miskin. Mereka menggambarkan Yesus dengan pengetahuan mereka sendiri. Itu akibatnya rakyat Asia juga miskin. Memang benar bahwa Yesus berasal dari Asia dan rapat atau sidang besar-besaran yang keenam seluruh pemberita Injil mereka juga mengatakan bahwa jika rakyat Asia miskin mengalami berbagai macam kesengsaraan itu merusak gambar atau rupa Allah. Kemiskinan yang mematahkan harapan dan religius yang mereka rupa. Jadi um, menurut saya bagaimana supaya kita rakyat Asia tidak miskin? Kita perlu memperkaya kerohanian kita atau jiwa kita. Sehingga bukan jasmani kita yang miskin, tetapi jiwa kita. Bukan jasmani kita sendiri yang kaya, tetapi jiwa dan kerohanian kita pun kaya. Mari kita sama-sama membangun bangsa dan negara kita, khususnya di Asia, agar terus menjadi negara yang kaya, baik secara jasmani maupun kerohanian. Terima kasih buat presentasi saya pada hari ini. God bless.